Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Mari kita melanjutkan kajian kita dengan risalah 10 kaidah di dalam memahami hati, dan hari ini kita masuk ke pembahasan kaidah ke-9 di halaman 115. Beliau berkata, kondisi hati itu berubah-ubah. Bahkan di dalam bahasa Arab pun hati dinamai dengan qalbun li sababi taqallubihi li'annahu yataqallab, karena dia selalu bertaqallub. Taqallub itu artinya berubah-ubah. Inqalaba artinya berbalik. Jadi hati sendiri di dalam bahasa Arab disebut qalbun, sebabnya adalah karena taqallaba wanqalaba, ya, karena dia berbolak-balik, karena dia bisa berubah, tidak menentu dalam satu kondisi saja, tidak selalu dalam kondisi yang baik, tidak selalu juga dalam kondisi yang buruk. Ada kalanya hati itu benar-benar baik, kemudian memburuk kondisinya. Ada kalanya hati itu buruk kondisinya, namun kemudian setelah itu membaik. Tidak selalu berada dalam satu kondisi yang sama. Makanya disitulah pentingnya kita meminta keteguhan hati di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah meminta keteguhan hati di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, sebagaimana Allah telah menjadikan kehidupan bagi tubuh melalui makan dan minum, maka Allah juga telah menjadikan kehidupan bagi hati melalui selalu berzikir mengingatnya, berinabah kembali kepadanya, meninggalkan dosa-dosa dan kelalaian serta kelalaian yang bercokol di dalam hati. Jadi masing-masing dari unsur diri kita ini, baik unsur jasmani ataupun unsur rohani, dua-duanya sama-sama butuh dijaga kehidupannya, butuh dijaga kesehatannya. Jangan hanya memperhatikan unsur jasmani saja, yang kemudian malah melupakan, mengabaikan unsur rohani kita. Padahal unsur rohani kita, yaitu hati, jauh lebih penting, di mana unsur rohani kita itulah yang nanti akan menjadi standar utama penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tubalas sarair, kata Allah, pada hari itu semua hal-hal yang tertutup di dalam hati, di dalam diri seseorang akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ketahuanlah keadaannya yang sesungguhnya. Jika di dunia dia bisa dalam tanda kutip menipu orang-orang di sekelilingnya, berkamuflase seolah adalah seorang yang soleh dan bertakwa kepada Allah, maka di akhirat nanti hal semacam itu tidak bisa dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang mampu menyatukan hati kecuali kecenderungan kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Karena dengannya hati dapat disatukan, ketidaknyamanan disingkirkan, perjalanan dapat diperbaiki, dia bisa mencium kesemerbakan hidup dan merasakan nikmatnya kebahagiaan benar, ya.
Yang dapat menyatukan hati sesama manusia hanyalah sama-sama kecenderungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersatunya hati-hati yang semacam ini, yang sama-sama cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah persatuan yang kekal abadi sampai nanti di akhirat. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua pertemanan dekat yang pernah terjadi di dunia di akhirat nanti akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang-orang yang melandasi pertemanannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatannya dengan Allah. Maka di dalam agama pun kita mengenal petunjuk yang dinamai atau disebut oleh Rasulullah SAW al-hubbu billah wal bughdu billah. Mencintai seseorang itu karena Allah, membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Patokannya serba Allah. Ketika kita mendapati seseorang yang menjumpai seseorang yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang mencintai dia karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu suatu hal yang harusnya terjadi. Kenapa? Karena suatu hal yang aneh, ya. Ketika kita mengaku mencintai Allah, tetapi kok tidak mencintai orang yang cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh itu. Padahal dia sama-sama mencintai Allah yang juga kita cintai, tapi kok kita tidak bisa sayang sama dia, tidak bisa loyal sama dia. Itu merupakan suatu hal yang aneh. Makanya di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku memohon rasa cinta kepadamu dan cinta terhadap orang-orang yang mencintaimu, yang menyayangimu, yang loyal kepadamu, yang taat kepadamu. Sebaliknya juga al-bughdu billah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar kita tidak menyukai seseorang adalah karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita nggak diajak main bareng misalnya, nggak di-invite ke grupnya dia misalnya, terus kita jadi kesel sama dia, bukan karena itu, ya. Akan tapi kita membenci seseorang karena setahu kita orang itu adalah orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan ketertarikan kepada hal-hal yang rendah. Hal-hal yang rendah di sini ya tentu dalam perspektif syariat, ya. Kita tidak bisa menilai hal itu mulia atau hal itu rendah kecuali standarnya syariat, ya. Bukan selera. Sama seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk menentukan suatu hal itu ma'ruf atau suatu hal itu mungkar, standarnya harus syariat, bukan perasaan, bukan juga kira-kira. Kemudian ketaatan kepada hal-hal yang rendah dan dilarang hanya akan melemahkan kehidupan hati, sehingga hati terus melemah dan berujung pada kematiannya. Ya, jika tidak dipedulikan, jika tidak diperbaiki kondisinya, maka lama-kelamaan hati itu akan mati. Dan ciri hati seseorang yang telah mati ialah ia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ini penyakit yang paling mengerikan. Ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya serba dinilai sesuai dengan seleranya, dengan perasaannya, dengan kira-kiranya, dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, ya. Padahal kemungkaran itu jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Contohnya saja misalnya berjabat tangan dengan yang bukan mahram, kemudian bahkan berdekatan, kemudian bahkan sampai mencium tangan seorang yang bukan mahram, sekalipun dia dianggap sebagai seorang yang alim, tetap tidak diperkenankan, ya. Tetapi masih ada saja yang menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, bahkan benar.
ya, menganggap wajar bahkan benar. Maka kemungkaran seterang ini pun nyatanya masih ada saja yang nggak ngerti, ya, nggak bisa melihatnya sebagai sebuah kemungkaran. Maka itu merupakan suatu hal yang sangat mengerikan jika sampai kita yang mengalami, na'udzubillahi min dzalik. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikutinya, dan tampakkanlah kebatilan bagi kami sebagai sebuah kebatilan dan mudahkan bagi kami untuk meninggalkannya. Penting sekali doa ini untuk kita panjatkan kepada Allah. Jangan sampai karena ketakaburan kita, ngerasa mentang-mentang udah ngaji lama begitu, udah punya banyak ilmu, terus jadi males, enggan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekalipun kita sudah ngaji, sebutlah begitu, ya, mengenal manhaj, tidak mustahil kita masih terbalik di dalam melihat suatu kenyataan. Suatu hal yang benar malah kita anggap salah, suatu hal yang salah malah kita anggap benar. Biar bagaimanapun kita sebagai seorang manusia memiliki kekurangan, ya, memiliki kekurangan, entah itu ustadz, entah itu bagian dakwah, termasuk dalam masalah dunia juga, ya. Sebagaimana seorang dokter bisa salah di dalam mendiagnosa, seorang ustadz, apalagi seorang pegiat dakwah, aktivis dakwah juga bisa sama, ya, salah di dalam mendiagnosa sebuah permasalahan. Dikiranya boleh padahal nggak boleh, dikiranya nggak boleh padahal boleh. Nah, dari kenyataan atau realita yang kita jumpai ini, kita jadi semakin sadar bahwa kita jelas tidak mampu, tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Tetap harus berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menampakkan kebenaran sebagai kebenaran bagi kita, kemudian mengikutinya. Bukan cuma sekedar iya saya tahu ini benar kok, tapi gak diikutin, tapi gak dijalanin. Bukan itu. Kalau udah tahu ini benar, diimani, diterima, dijalani kalau memang itu diperintahkan, ditinggalkan kalau memang itu dilarang. Termasuk juga sebaliknya, memandang suatu kebatilan sebagai kebatilan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa meninggalkannya. Jangan sampai kita udah tahu ini salah, itu salah, tapi belum juga ditinggalkan. Orang berakal yang menginginkan kebaikan bagi dirinya akan takut jika dia sakit, dan baginya kematian hati jauh lebih ia takutkan daripada kematian badannya. Ini orang yang berakal, karena dia paham yang namanya sakit badan, fisik, banter-banternya sampai dia meninggal dunia aja. Penyakit-penyakit kronis yang dia jalani, alami selama hidup di dunia ini nggak akan kebawa akibatnya sampai akhirat, ya. Mohon maaf, mungkin ada orang yang meninggal karena kankernya misalnya, ya, sampai akhirnya Allah takdirkan dia wafat, meninggal dunia. Apakah konsekuensi dari penyakit kankernya itu akan kebawa sampai di akhirat nanti? Kan enggak, ya. Bahkan kankernya selesai, lebih-lebih nanti badannya itu lebur dengan tanah, selesai. Tapi kalau penyakit hati yang bercokol di dalam dirinya dia bawa sampai mati, maka jelas konsekuensinya bersambung sampai ke negeri akhirat, bersambung sampai ke negeri akhirat. Makanya orang-orang munafik itu yang jelas sakit hatinya dalam keimanan mereka kepada Allah, mereka bisa jawab pertanyaan di alam kubur atau tidak bisa? Tidak bisa. Ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuka, secara pengetahuan mereka tahu jawabannya.
Tetapi apa? Karena di dalam hati mereka ada penyakit hingga mereka pun tidak sanggup untuk menjawab. Wa amal munafiq fa yaqulu ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fa qultuhu. Adapun orang munafik, maka ketika ditanya 3 pertanyaan tadi, dia akan mengatakan, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang berkata begini dan begitu, aku pun mengikutinya. Aku nggak tahu betul-betul. Ya. Lihat bagaimana penyakit kemunafikan yang ada di dalam hatinya, efeknya, ya, akibatnya terbawa sampai mati, sampai ke alam barzah, juga sampai ke akhirat nanti. Itu perbedaan antara penyakit hati dengan penyakit badan. Makanya pantas beliau sampai mengatakan di sini, jika orang yang berakal itu akan benar-benar mengkhawatirkan hatinya sakit lebih besar dibanding kekhawatiran badannya yang mati. Ya, dua-duanya sama-sama dia takutkan, sama-sama dia khawatirkan, akan tetapi adanya penyakit hati jauh lebih dia khawatirkan. Tapi kebanyakan orang justru sebaliknya. Mereka tidak peduli dengan kematian dan penyakit hatinya. Ya, mereka tidak mengenal kehidupan kecuali kehidupan duniawi. Dan itu tanda bahwa hatinya dan rohnya telah mati atau sakit minimal. Ketika dia meninggalkan satu perintah Allah, biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah bukan masalah. Ketika dia melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, santai-santai aja, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah bukan sebuah masalah. Tapi ketika dia misalnya kelewat nggak olahraga sehari saja, wah udah kayak dosa besar itu. Ya, udah kayak dosa yang benar-benar harus dia hapus. Nah, kondisi kebanyakan orang seperti ini. Ya. Begitu konsen perhatian terhadap fisiknya, akan tetapi lalai, abai terhadap kondisi hatinya. Dan kondisi semacam ini rupanya bukan hanya pada orang-orang kafir atau munafik saja, tetapi juga pada orang-orang muslim. Ya, pada orang-orang muslim berolahraga, ya, perhatian dengan kesehatan badannya, tapi auratnya tidak dijaga. Ya, berarti kan lebih memperhatikan kesehatan badan daripada kesehatan iman kayak begitu. Maka jangan sampai dilakukan hal-hal semacam itu. Mana kan? Kehidupan duniawi ini jika diibaratkan seperti bayangan yang sekejap mata, atau tanaman yang cepat mengering, atau mimpi yang dikira nyata, namun ketika dia terbangun dia sadar bahwa semua itu hanya ilusi belaka. Ya, memang begitu kehidupan dunia, begitu cepat dia berlalu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggambarkan perasaan yang dialami oleh manusia di saat terjadinya hari kiamat. Kayaknya baru kemarin ya kita di dunia itu, baru kemarin kajian, baru kemarin daftarkan anak sekolah, baru kemarin, kok sekarang udah sampai akhirat aja. Ya, jangankanlah sampai ke akhirat, kita di titik sekarang ini aja nih, di usia kita masing-masing, tentu kita masih banyak mengingat apa yang terjadi di masa kecil kita dulu kayak begini, sekarang udah segini aja, toto anaknya udah gede, ya, toto anaknya udah lulus sekolah, lulus kuliah, menikah, tentu udah punya cucu aja, serba tahu-tahu semuanya, ya, serba tiba-tiba semuanya, padahal semuanya tidak tiba-tiba, seolah-olah ini seperti mimpi padahal kenyataan. Ya, maka hal-hal semacam ini harusnya kita perhatikan, bahwa hidup di dunia ini kelihatannya lama kalau kita melihat kalkulasi jumlah puluhan tahun yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita menjalaninya cepat sekali. Toto sudah 40, 50, 60, ya. Semakin dekat dengan garis akhir kita masing-masing. Sungguh benar orang yang berkata hidup itu ibarat tidur dan kematian adalah terbangunnya. Dan apa yang terjadi pada seseorang di antara kedua hal ini adalah ilusi yang sedang berlangsung. Diriwayatkan dari sebagian salaf rahimahumullah, mereka berkata, seandainya kehidupan dunia dari awal sampai akhir diberikan kepada satu orang, lalu kematian mendatanginya, maka ia laksana orang yang melihat dalam tidurnya sesuatu yang menyenangkannya,
kemudian dia terbangun tanpa membawa apa-apa di tangannya. Ini saja sudah selama ini, ya. Umur semua orang dikasih ke satu orang dari paling pertama sampai paling akhir, kemudian mati orang itu, yang dia rasakan juga hal semacam ini. Padahal boleh jadi umur semua orang kalau digabungkan itu bisa jutaan, mungkin miliaran tahun. Tetapi kalau sampai terjadi umur semua orang dikasih ke satu orang, kemudian orang itu mati, maka dia tetap juga akan merasakan hal yang sama, ya. Saking terlenanya dia dengan dunia, begitu mati pulang nggak bawa apa-apa. Makanya Allah ingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing jiwa, masing-masing orang melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk esok hari. Esok hari dalam ayat tersebut, kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah hari kiamat. Apa yang sudah kita persiapkan, ya? Tabungan apa yang sudah kita persiapkan untuk kita bawa pulang nanti. Tabungan itu tidak harus berupa infak sedekah, bisa dalam berupa hal yang lain. Bisa berupa ilmu yang diajarkan, ya, bisa berupa ilmu yang disebarkan, hal-hal sederhana yang ditularkan kepada orang lain yang merupakan kebaikan. Itu bagian daripada persiapan tabungan kita, ya. Maka ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya untuk jangan sampai lupa mempersiapkan bekal, supaya kita pulang nanti tidak dalam kondisi tangan kosong. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang perlu diketahui bahwasannya keadaan dan kondisi hati itu berubah-ubah. Kadang penyakit menimpanya memiliki sifat yang beragam, dan kadang juga kondisinya berubah. Hakikat ini membuat orang yang beriman memotivasi mereka untuk selalu memeriksa kondisi hatinya, memikirkan keadaannya dan mengobati hatinya, ya, sebagaimana dia memberikan perhatian terhadap kesehatannya, ya. Dia punya buat ngecek tensi itu. Kalau buat ngecek suhu badan namanya kan termometer, ya. Kalau buat tensi apa? Tensimeter, ya. Dia punya tensimeter. Dia punya alat untuk ngecek kadar gulanya. Dia punya alat penimbang badan. Punya alat-alat deteksi itu, ya. Saking apa? Saking perhatiannya dengan kesehatannya, dan itu benar, nggak salah kok. Dan itu benar, nggak salah. Yang disayangkan adalah ketika hal-hal itu bisa dia lakukan, padahal itu membutuhkan effort yang lebih, begitu beli ini beli itu, ya, udahlah harus beli, masih pilih-pilih yang paling murah lagi, itu kan juga usaha lagi. Maka harusnya terhadap hatinya lebih perhatian, dimana untuk memperhatikan kondisi hati itu nggak butuh beli ini, nggak butuh beli itu. Yang dia butuhkan hanya benar-benar keinginan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ia butuhkan hanya keinginan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara kondisi hati adalah satu, hati yang buta dan hati yang melihat. Sesungguhnya hati itu ada yang buta, ada juga yang melihat. Hati manusia disifati dengan kebutaan dan melihat, dan butanya hati lebih berbahaya daripada butanya mata. Kedua sifat ini dimiliki oleh hati, sedang mata hanya mengikutinya saja. Jika seseorang itu buta, maka pemiliknya pun dianggap buta sekalipun matanya bisa melihat. Allah Ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan matanya lah yang buta, akan tetapi hati yang ada di dalamnya lah yang buta. Banyak orang yang matanya bisa melihat dengan sehat, dengan sempurna, ya, akan tetapi hatinya tidak bisa melihat kebenaran dan kemungkaran.
Sebaliknya tidak sedikit juga orang yang buta matanya, akan tetapi diberikan kemampuan melihat dengan hatinya untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan bukan cuma itu, ada juga mereka-mereka yang kondisi matanya buta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai ulama, ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala buta misalnya mata beliau. Akan tapi beliau bukan cuma sekedar mampu melihat dengan hatinya mana yang benar dan mana yang salah, beliau pun menjadi seorang alim ulama. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutakan hatinya. Walaupun matanya beliau tidak dapat melihat, akan tetapi hatinya tetap dapat melihat mana yang benar, mana yang salah. Hati yang buta adalah hati yang tidak bisa melihat kebenaran, karena dosa-dosa telah menutupi hatinya. Hati yang buta levelnya berbeda-beda sesuai kadar dosanya. Di antaranya ada yang buta sempurna, total begitu, seperti hatinya orang-orang kafir. Ini yang pertama, ada hati yang dapat melihat, ada juga hati yang buta. Kemudian yang kedua, ada juga hati yang keras, ada juga hati yang lembut. Hati yang keras adalah sampai sekeras batu atau bahkan lebih keras lagi. Allah berfirman berkenaan dengan Bani Israel, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Setelah itu hatimu mengeras sehingga hatimu seperti batu kerasnya, bahkan lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena apa? Kadang dari batu itu Allah munculkan air. Artinya batu sekeras itu pun bisa dimunculkan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada rupanya hati yang lebih keras daripada batu, di mana dia tidak mau menerima nasihat, dia tidak mau dikoreksi, sekalipun jelas dia salah, ya, sekalipun dia jelas dia salah, ya. Nah, ini hati yang begitu keras, yang bahkan digambarkan oleh Allah lebih keras daripada batu. Hati yang keras adalah hati batu, yaitu hati yang sama sekali tidak memiliki belas kasihan, kebajikan dan kebaikan. Bahkan ia adalah hati yang sewenang-wenang dan bodoh, tidak memiliki ilmu tentang kebenaran, tidak berbelas kasihan kepada manusia. Yang mana ini juga merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala telah hindarkan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Karena dengan rahmat dari Allah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau kasar lagi keras hati, pastilah orang-orang akan pergi meninggalkanmu, ya. Artinya Nabi SAW tidak demikian kondisinya, tidak kasar, tidak pula keras hati, hingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun dicintai oleh umat manusia. Bahkan ada juga orang-orang yang tidak beriman kepada beliau tetapi mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena kelembutan hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita lupa bahwa setinggi apapun posisi kita di tengah-tengah komunitas kita, di tengah masyarakat kita, sesungguhnya tingginya posisi kita itu selain merupakan amanah dari Allah, ia juga bisa menjadi fitnah, ya, fitnah yang membuat seseorang jadi keras hati, tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan untuknya. Itulah yang terjadi pada diri Fir'aun laknatullahi alaihi, ya. Padahal sesungguhnya dia mengakui bahwa Nabi Musa lah yang benar, akan tetapi dia tidak mau menerimanya. Dia lebih memilih untuk menolaknya. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Fir'aun dan pengikutnya, wajahadu biha,
wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Dia, yaitu Fir'aun beserta pengikutnya, mengingkari kerasulan Musa alaihi salam. Walaupun hati kecilnya mengakui kebenaran Musa alaihi salam, akan tetapi dia tetap menolaknya karena zulman wa 'uluwa, karena kezalimannya dan karena kecongkakannya, merasa paling tinggi, gengsi dan lain sebagainya, hingga dia pun memilih untuk menolak kebenaran yang sebenarnya dia juga meyakininya, ya. Tentu sangat beda antara hati yang keras dan hati yang lembut yang dimiliki orang-orang yang bahagia. Allah berfirman, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lembut ketika berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahum qulubuhum." Agar orang-orang yang diberikan ilmu meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka menjadi lembut, ya. Ini kondisi indikasi ketika hati kita itu lembut, tidak keras, tidak kasar. Itu apa? Akan terpengaruh dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Entah firman yang langsung dibacakan, entah firman yang sedang dijelaskan. Sekali lagi, di antara indikasi hati yang tidak keras, tidak kasar, ya, hati yang lembut adalah hati yang terpengaruh ketika mendengarkan firman Allah dibacakan, atau ketika mendengar penjelasan firman Allah disampaikan, ya. Dia akan tersadar misalnya, oh iya, selama ini saya lupa hal ini, selama ini saya salah, selama ini saya masih belum melakukan yang mestinya saya lakukan. Jadi firman-firman Allah itu membekas di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Entah ketika dia membaca ayatnya atau terjemahannya, atau lebih-lebih ketika dia baca tafsirannya. Ketika dia baca tafsirannya. Tapi orang yang hatinya keras, yang hatinya kasar, ya, dia tidak akan kenapa-napa ketika mendengarkan firman Allah dibacakan, mendengarkan penjelasan firman Allah disampaikan. Apa yang didengarnya itu ibarat angin lalu saja, ya, ibarat suatu hal yang bersifat formalitas, dengar tinggalin, dengar tinggalin. Seperti orang yang mendengarkan khutbah Jumat misalnya, apakah semua orang mengambil pelajaran dari khutbah atau nasihat yang disampaikan? Tidak, ya. Ada yang mendengarkannya kemudian menjadikannya sebagai titik awal dia berubah menjadi lebih baik. Ada yang mengabaikannya hingga hadirnya dia dalam momen sholat Jumat atau khutbah Jumat itu seakan hanya formalitas saja. Masuk ke masjid dan keluar dari masjid seolah-olah tidak ada perubahan apa-apa, ya. Mestinya kan kalau orang sakit masuk ke rumah sakit, begitu keluar insya Allah kondisinya harusnya lebih baik, ya. Dia sudah mendapatkan penanganan ini, penanganan itu dari dokter, lakukan lagi. Begitu selesai dibolehkan pulang, Bapak besok boleh pulang. Ketika pulang umumnya kondisinya harusnya lebih baik. Harusnya begitu juga orang ketika belum datang ke majelis Jumatan, belum datang ke majelis ilmu, ngedrop kondisi hatinya, masuk majelis ilmu, begitu keluar meninggalkannya, kondisi imannya harusnya lebih baik lagi. Harusnya begitu. Kan aneh kalau ada orang, ya, berobat di rumah sakit, rawat inap lagi, sudah dilakukan berbagai macam usaha, tapi kok gak membaik, ya, kecuali dengan kehendak Allah tentunya. Normalnya kan membaik, ya, normalnya membaik. Kemudian yang selanjutnya hati yang tertutup dan terbuka. Tadi ada yang keras, ada yang lembut, kemudian ada buta, ada yang dapat melihat. Sekarang ada yang tertutup dan terbuka. Hati ada yang tertutup, ada juga yang terbuka. Allah berfirman, "Wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un."
dan kami tutup hati mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar, sehingga hati mereka tidak bisa mendengar. Allah juga berfirman, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi yahdikum bih." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah kepadaku, jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan mereka serta menutup hati mereka, siapakah Tuhan dari selain Allah yang kuasa untuk mengembalikannya? Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa hati ada juga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kebaikan itu tidak masuk, ya, datang lewat begitu saja. Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadisnya agak panjang itu, perumpamaan antara syariat yang aku bawa dengan hati yang menerimanya itu ibarat air hujan yang turun kepada tanah yang bermacam-macam modelnya. Ada yang dapat menyerap, ya, menyerap. Kemudian apa? Menumbuhkan tanaman hingga bermanfaat dia dan bermanfaat bagi orang lain. Ada yang tanah itu cuma sifatnya menampung saja, kebenaran itu sampai kepada dia, ya, kemudian dia bisa menyebarkannya kepada yang lain, manfaatnya buat orang lain, tapi dia tidak betul-betul bisa mengambil manfaat. Yang ketiga, sudahlah tidak bisa menyerap, tidak bisa pula menampung. Air itu jatuh, turun, lewat gitu aja. Dia tidak mengambil manfaat, tidak juga bermanfaat bagi yang lain, ya. Sekarang kita termasuk yang mana nih? Nauzubillah min dzalik, jangan sampai termasuk yang ketiga yang ditutup tadi. Ibarat tanah yang apa? Licin begitu. Air jatuh di atasnya, nggak nyerap dia, tapi nggak juga menahan, hingga menjadi, ya, kubangan air yang kemudian nanti dimanfaatkan oleh hewan-hewan barangkali yang ingin minum. Yang paling baik itu tentu yang pertama, ya. Dia ketika air hujan itu turun, air hujan ini adalah syariat, petunjuk, ya, arahan dari agama. Dia bisa menyerapnya dengan baik hingga bermanfaatlah bagi dirinya, sehat badannya, sehat hatinya. Apakah berhenti sampai di situ? Kemanfaatannya tidak. Kemudian setelah itu tumbuhlah dari dirinya berbagai macam tanaman yang selanjutnya berguna bagi hewan-hewan atau makhluk yang lainnya. Jadi untuk tipe yang pertama ini, dia bisa mengambil manfaat, dia juga bisa bermanfaat. Untuk tipe yang kedua, dia hanya bisa menampung saja, ya, dia tidak menolak kebenaran, dia tampung, dia terima, dia sebarkan kepada yang lain. Ini ibarat orang yang belajar tapi tidak mengamalkan, tapi dia semangat untuk mengajarkan, membagikan, menyebarkan, dia semangat tapi dia tidak mengamalkan. Ini bagus tapi masih bahaya, ya. Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, orang-orang yang seperti ini. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah. Mengapa kalian mengatakan, mengajarkan, mendakwahkan apa yang tidak kalian lakukan? Adapun yang ketiga, yang tidak ada kebaikannya sama sekali, ya, sudahlah dia tidak bisa mengambil manfaat, dia pun tidak bisa berbagi manfaat kepada yang lain. Selanjutnya, hati yang najis dan hati yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak berkehendak untuk mensucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Ya, jelas di sini hati mereka tidak disucikan. Kalau tidak suci berarti hatinya kotor, berarti hatinya najis. Wal'iyadzubillah.
Hati yang najis ialah hati yang tidak mengkonsumsi kecuali yang cocok dengannya sesuai kadar najis yang ada pada hatinya. Hati yang najis seperti badan yang sakit, di mana badan ketika sakit tidak akan menyukai makanan yang disukai oleh orang yang badannya sehat. Ya, seperti itu kondisinya. Sementara orang yang sehat, dia juga hanya akan menyukai makanan-makanan yang sehat. Begitu ada makanan yang nggak sehat, sedikit saja kemakan, ya, badannya langsung bereaksi, ya, sakit perut lah, demam lah, dan lain sebagainya. Jadi itu bukan berarti badannya ringkih, ya. Sebagian orang kan begitu ngira, kok orang yang jaga pola makannya misalnya kayak gampang lebih sakit sih, ya, atau demam, atau sakit perut, pusing, ya. Sementara orang yang nggak jaga pola makan, apa aja dimakan begitu, pemakan segala berarti ini, masya Allah, ya, itu kayaknya badannya lebih kuat. Bukan begitu sebenarnya, ya. Yang pertama itu juga bukan sebenarnya badannya gampang sakit, bukan. Tapi apa? Sistem alarm tubuhnya itu bekerja dengan baik, ya. Ketika dia sudah biasa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bagus, begitu ada makanan yang nggak bagus, langsung kebaca, ya, langsung ketahuan. Ini ada makanan nggak bagus, ada makanan nggak sehat, ada makanan berbahaya, alarm tubuhnya langsung bereaksi. Demam lah misalnya, sakit perut misalnya, pusing dan lain sebagainya. Jadi bukan orang itu gampang sakit, bukan, ya. Sama seperti orang yang biasa menjaga kesehatan hatinya. Begitu ada satu hal yang gak beres aja, ya, dia langsung merasakannya dan dia tidak merasa tidak nyaman, tidak nyaman. Kok gitu sih, kok gini sih, kok gitu sih, ya. Ini nggak boleh, kan tuh nggak boleh. Yang dianggap oleh orang-orang yang hatinya udah sakit, sikap semacam ini sebagai sikap berlebihan, padahal bukan berlebihan, ya. Dia hanya melakukan apa yang memang semestinya dilakukan, ya. Dia hanya melakukan apa yang semestinya dilakukan. Allah mengharamkan surga bagi orang yang berhati najis dan kotor. Ia tidak bisa memasuki surga kecuali setelah hatinya membaik dan bersih. Tentunya jika dia memiliki pokok keimanan. Pokok keimanan itu harus dimiliki dulu. Artinya orang yang tidak memiliki pokok keimanan berarti orang-orang kafir, sampai kapanpun hatinya nggak akan pernah bersih. Makanya yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kata para ulama, maksudnya yang najis adalah hatinya, yang najis adalah i'tiqadnya, keyakinannya, bukan najis fisiknya, bukan najis badannya. Karena surga adalah tempatnya orang-orang yang berhati baik dan suci. Hatinya baik dan suci, bersih, benar-benar bersih dari segala macam penyakit. Itu sudah Allah bersihkan sebelum masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami cabut penyakit yang ada dalam hati-hati mereka. Mereka di sini maksudnya penghuni surga, karena Allah tahu adanya penyakit hati yang masih bercokol di dalamnya, itu akan mengganggu kenikmatan di dalam surga nanti. Makanya Allah ini dulu, sterilkan dulu sebelum masuk surga. Dan ucapan apa pertama yang dikatakan oleh penghuni surga ketika hendak memasuki surga? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan apa hazan? Kesedihan dari kami, ya. Dan dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka sudah tidak ada rasa khawatir lagi, sudah tidak ada rasa takut lagi. Itu semua hal-hal yang mengganggu ketenangan hati. Makanya disterilin dulu itu hatinya sama Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tadi, hingga kemudian benar-benar mendapatkan, merasakan kenikmatan yang sempurna di dalam surga.
Oleh karena itu dikatakan kepada penduduk surga, tibtum fadkhuluha khalidin, kalian berhati baik maka masuklah kamu ke dalam surga dan kekallah kamu di dalamnya. Ya, temuan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita semua sebagai ahli surga, amin ya rabbal alamin. Adapun hati yang suci adalah hati yang memiliki kehidupan dan cahaya sempurna di dalam hatinya. Ia telah terbebas dari segala kotoran dan noda dosa. Ia tidak pernah kenyang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah merasa kenyang itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Pengennya belajar terus, walaupun dia sudah sering belajar dan lama belajar. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, lau tahurat qulubuna ma syabi'at minal Qur'an. Ya, seandainya hati kita ini beneran suci, bersih, maka dia tidak akan pernah puas dengan Al-Qur'an. Maksudnya tidak akan pernah merasa cukup untuk membaca Al-Qur'an. Udah baca, udah khatam, ulangin lagi. Tidak akan pernah merasa gak butuh sama nasihat-nasihat Al-Qur'an. Dia merasa selalu butuh. Ya, ada tafsiran surah An-Nas misalnya lewat, ya, atau Al-Ikhlas misalnya lewat, itu kan cuma beberapa menit saja. Paling gitu-gitu aja, enggak akan gitu dia. Dia akan berusaha simak, walaupun dia harus menunggu beberapa menit. Dia berharap ada hal baru, ada ilmu baru yang dia dapatkan, ya, dengan menyimak kajian yang atau video yang lewat dalam beberapa menit itu. Dia enggak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ia tidak mengkonsumsi kecuali kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia tidak berobat kecuali dengan obat yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Tuhanmu hendaknya kamu agungkan, pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan salaf dan yang setelah mereka rahimahumullah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pakaian di dalam ayat ini adalah hati. Ayat keempat tuh, waziyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Maksudnya pakaian adalah hati. Dan yang dimaksud dengan pensucian di sini, membersihkan di sini adalah memperbaiki hati, amalan dan akhlak, serta membersihkan hati dari segala dosa. Jadi Al-Muddatsir ayat keempat ini adalah dalil wajibnya mensucikan hati, yaitu firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaknya kamu sucikan. Pakaian di sini maksudnya adalah hati. Membersihkan dosa dalam ayat tersebut dengan cara seorang hamba tidak melakukan dosa atau bertobat darinya. Kesucian pakaian dan kebaikan penghasilannya hanyalah penyempurna bagi kesucian hati. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri mungkin ada yang ingin tanyakan, dipersilahkan. Tidak dipungkiri bahwa penyakit fisik juga banyak disebabkan karena adanya penyakit hati. Mana yang lebih utama dan bagaimana menjaga keseimbangan antara sehat fisik dan sehat hati? Nah, tidak dipungkiri bahwa penyakit fisik ada juga yang bersumber dari penyakit hati. Bagaimana cara menjaga keseimbangannya? Dengan memperhatikan keduanya secara atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, dimana untuk memperhatikan kesehatan hati ini tidak bisa tidak, benar-benar harus dikedepankan. Lebih-lebih kita sudah tahu bahwa sumber sakitnya badan kita adalah hati kita. Ya, dengan banyak-banyak menghindari kemaksiatan, itu yang pertama. Ya, kemaksiatan itu tidak harus melakukan perkara yang dilarang, bisa juga meninggalkan yang diperintah, itu juga maksiat. Ya, dengan menghindari sebisa mungkin kemaksiatan. Makanya Al-Imam Al-Waqi' menasihati Imam Syafi'i dengan berkata apa? Wa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, Imam Syafi'i berkata, guruku yaitu Imam Waqi' mengingatkanku untuk menjauhi maksiat. Jangan dipahami Imam Syafi'i suka bermaksiat, enggak. Mengingatkanku untuk menjauhi kemaksiatan.
dan beliau menyampaikan juga kepadaku bahwasannya ilmu agama ini adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Kemudian yang kedua, dengan banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita menjauhi kemaksiatan, kita juga memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ketaatan benar-benar harus kita seleksi. Benarkah yang kita lakukan itu merupakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, atau jangan-jangan tidak? Atau jangan-jangan tidak? Ya, ini bagian daripada selektif di dalam beragama. Kalau meninggalkan larangan, insya Allah kita udah paham. Tapi untuk melakukan ketaatan ini yang masih ada banyak PR. Untuk memastikan apa? Bahwa yang hendak kita lakukan memang sebuah ketaatan, memang sebuah ibadah. Jangan sampai kita udah capek-capek beribadah, ternyata bukan ibadah. Ya, ternyata bukan ibadah. Dan yang ketiga, tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wallahu a'lam bissawab. Cukup Ustaz. Baik, sampai di sini kajian kita, insyaallah. Terakhir pekan depan berarti mudah-mudahan bisa kita selesaikan buku ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa melaksanakan, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, hingga ilmu yang kita pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan catatan amal saleh bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.